Juara Bundesliga Jerman musim lalu, Bayer Leverkusen memulai kampanye mereka di musim ini dengan melawat ke Borussia Park, markas dari Borussia Mönchengladbach, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Berstatus sebagai juara bertahan, Leverkusen yang dilatih oleh pria asal Spanyol Xabi Alonso membuat langkah positif dengan mendatangkan sejumlah pemain di bursa transfer. Menariknya, pemain-pemain baru yang direkrut oleh Leverkusen merupakan pemain andalan di tim lamanya musim lalu. Yang pertama, ada nama Martin Terrier, berusia 27 tahun. Pemain yang berposisi sebagai striker itu didatangkan dari klub Ligue 1 Stade Rennais. Oleh Leverkusen, dirinya ditebus harga 20 juta euro atau setara dengan 343 miliar rupiah dan diikat kontrak dengan durasi 5 musim. Terrier merupakan pemain andalan Stade Rennais selama 4 musim terakhir. Sejak direkrut dari Olympique Lyon pada 2020, ia berhasil mencatatkan 141 penampilan dengan torehan 51 gol dan 24 assist. Pemain jebolan Lille itu telah mencatatkan debutnya untuk Bayer Leverkusen. Ia tampil selama 37 menit saat Leverkusen mengalahkan Stuttgart di final Piala Super DFL. Meski akhirnya berhasil membawa timnya juara, debut Terrier harus ternoda karena diganjar kartu merah. Berikutnya, Leverkusen juga mendatangkan Alex Garcia dari Girona dengan harga 18 juta euro atau setara dengan 308 miliar rupiah. Berposisi sebagai gelandang, Garcia merupakan pemain kunci yang membawa Girona tampil mengejutkan dan finish di posisi 3 La Liga Spanyol 2023-2024. Sama seperti Terrier, pemain berusia 27 tahun itu turut mengantarkan Bayer Leverkusen juara Piala Super DFL. Selain tampil penuh dalam satu pertandingan, ia juga berhasil melaksanakan tugasnya sebagai penendang penalti. Pada laga melawan VfB Stuttgart, ia berduet dengan Granit Xhaka di lini tengah. Selain dua pemain berpengalaman, Leverkusen juga mendatangkan pemain muda Jean-Noël Belocian dari Stade Rennais. Berposisi sebagai bek, pemain berusia 19 tahun itu mencatatkan 27 penampilan dengan torehan 1 assist musim lalu. Menjadi pembuka Liga Jerman 2024-2025, pelatih Xabi Alonso menurunkan skuad terbaiknya yang menjadi juara musim lalu seperti Victor Boniface, Jonas Hofmann, dan Florian Wirtz di depan. Sementara itu, di posisi gelandang, Granit Xhaka menjadi andalan Johan Tah mengisi jantung pertahanan. Di sisi lain, Mönchengladbach menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Klein Dian sebagai ujung tombak. Bermain agresif sejak menit awal, Leverkusen berhasil membuka skor pada menit ke-12 lewat gol roket dari Granit Xhaka. Berawal dari pergerakan Jeremy Frimpong di sisi kanan, bola dikirimkan ke tengah dan sempat membentur lawan. Bola jatuh di depan Xhaka yang langsung mengeksekusi bola dengan tembakan keras yang mengarah ke pojok gawang tuan rumah. Gol itu membuat Mönchengladbach tersengat dan mereka mulai menekan Leverkusen. Namun, Leverkusen justru nyaris menambah 2 gol. Andaikan sepakan Boniface dan Edmond Tapsoba tidak membentur mister gawang. Setelah beberapa kali mengancam, Leverkusen akhirnya kembali menambah gol pada menit ke-38 ketika Wirtz menyambar bola muntah hasil sepakan Alejandro Grimaldo yang diblok oleh bek Mönchengladbach. Gladbach sempat mencetak gol pada menit ke-44 lewat Klein Diaz, namun gol tersebut dianulir oleh VAR sebab Klein Diaz lebih dulu melanggar Piero Hincapié. Skor 2-0 untuk Leverkusen bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, pasukan Xabi Alonso masih mampu tampil dominan, namun Gladbach perlahan mulai tampil menyerang dan menebar ancaman. Gol yang ditunggu tuan rumah akhirnya hadir pada menit ke-59. Elvedi menembak bola di depan gawang dalam sebuah kemelut, namun bisa ditepis oleh Lukas Hradecky. Bola rebound dengan cepat disambar oleh Hradecky untuk menjadi gol. Gol itu membuat semangat Gladbach menyala lagi untuk bisa membuat gol penyama kedudukan. Beberapa kali upaya Gladbach merepotkan pertahanan Leverkusen yang dikawal oleh Jonathan Tah dan kawan-kawan. Leverkusen mencoba mengamankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan. Namun, Gladbach akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah umpan pendek Stoger mampu dieksekusi dengan baik oleh tim Klein Dians di menit ke-85. Pertandingan semakin memanas ketika wasit memberikan 10 menit waktu tambahan di babak kedua. Petaka menghampiri tuan rumah di menit akhir babak tambahan waktu, tepatnya pada menit ke-110. Koi Itakura melanggar Amin Adli di kotak terlarang. Wasit pun langsung menunjuk titik putih untuk Leverkusen. Florian Wirtz yang maju sebagai eksekutor, bola tembakannya sempat berhasil dibendung oleh Jonas Omlin. Namun, bola rebound dengan cepat disambar oleh Wirtz untuk mengunci kemenangan dramatis 3-2 Leverkusen di kandang Borussia Mönchengladbach.
Berkat kemenangan ini, Leverkusen langsung bertengger di posisi puncak klasemen sementara Liga Jerman. Kemenangan Leverkusen memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Bundesliga. Setelah menjuarai Liga Jerman tanpa terkalahkan musim lalu, tercatat terakhir kali Leverkusen kalah terjadi pada tanggal 27 Mei 2023 saat mereka kalah 3-0 atas tuan rumah Bochum. Di pertandingan berikutnya, tim asuhan Xabi Alonso akan menjamu RB Leipzig pada 31 Agustus 2024 mendatang.